Kabar panas dari panggung industri pertahanan dunia. Prancis, si jagoan galak dari Eropa, resmi menawarkan fregat FDI kepada Indonesia. Wah, ini bukan tawaran riseh, bro. Fregat FDI alias Frégate de Défense et Intervention adalah kapal perang kelas berat yang dipersenjatai teknologi canggih dan desain futuristik. Kalau dibandingkan, kayak kamu yang nongkrong di warkop sambil bawa laptop gaming, semua mata langsung melirik. Yang bikin tawaran ini makin menarik, Prancis bukan cuma mau jual kapal jadi. Mereka juga menyodorkan opsi produksi dalam negeri. Artinya Indonesia nggak hanya belanja, tapi juga bisa ikut merakit kapal perang itu di galangan kapal sendiri. Ini kayak beli mobil sport, tapi sekalian dikasih izin bikin versi rakitan lokalnya. Keren banget kan? Industri pertahanan dalam negeri langsung bisa naik level bukan cuma jadi pembeli, tapi juga jadi produsen. Fregat FDI sendiri bukan kapal sembarangan. Dengan panjang sekitar 120 meter dan bobot hampir 4.500 ton, kapal ini ibarat gajah laut yang gesit. Jangan salah, walau gede dia bisa melaju lebih dari 27 knot. Lengkap dengan radar Seafire yang bisa mendeteksi musuh dari jarak puluhan kilometer. Fregat ini seperti punya mata elang yang siap mengintai kapal dan pesawat musuh dari jauh. Soal persenjataan, wah ini dia yang bikin ngiler. Ada sistem peluncur vertikal Astar 30, meriam kaliber 120 mm, rudal Exocet MM40 Block 3C, dan torpedo MU-90. Bahkan helikopter anti kapal selam seperti NA-90 bisa nangkring manis di dek belakang. Bisa dibilang ini kapal serba bisa. Perang permukaan, bawah laut, bahkan pertahanan udara. Lucunya, tawaran dari Prancis ini datang di tengah gencarnya kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk Turki dan Amerika Serikat. Indonesia lagi getol-getolnya belanja senjata kayak gamer yang lagi kalap beli skin baru. Ada drone Bayraktar TB3, ada pesawat tempur Rafale, yang juga dari Prancis, dan ada helikopter AH-64 Apache dari Amerika Serikat. Pokoknya, gudang senjata Indonesia makin mirip katalog lengkap. Tapi jangan salah, keputusan untuk menerima atau menolak tawaran fregat FDI ini bukan perkara gampang. Pemerintah harus mikir matang, apakah anggaran cukup, apakah teknologi yang ditawarkan benar-benar sesuai kebutuhan, dan yang paling penting, apakah kerjasama ini bisa membawa transfer teknologi yang bermanfaat jangka panjang. Soalnya, percuma beli barang mewah kalau ujung-ujungnya cuma dipakai pamer doang di dermaga. Kalau kita lihat persaingan di kawasan Asia Tenggara, banyak negara lain juga lagi sibuk memperkuat armada laut mereka. Vietnam, Malaysia, Singapura, semua lagi berlomba-lomba unjuk kekuatan. Dengan luasnya wilayah maritim Indonesia, yang bentangannya lebih dari 5 juta kilometer persegi, punya armada fregat modern, jelas bukan cuma soal gaya, tapi soal kebutuhan nyata. Yang bikin lucu dan kadang bikin ngelus dada, publik Indonesia sering heboh kalau dengar pembelian senjata baru. Ada yang bilang, wah mantap nih, Indonesia makin kuat. Tapi ada juga yang nyinyir, buat apa beli senjata, mending bangun jalan. Padahal membangun pertahanan itu nggak bisa nunggu nanti-nanti. Sama kayak payung, lebih baik punya sebelum hujan turun. Dan dibalik semua ini, jangan lupa ada aroma geopolitik yang kental. Prancis tentu nggak mau ketinggalan dari Amerika Serikat atau Inggris dalam memperebutkan pasar senjata Asia. Tawaran fregat FDI ini bukan cuma soal dagang, tapi juga soal pengaruh. Kalau Indonesia menerima, Prancis bisa makin mengokohkan posisinya sebagai salah satu pemain utama di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, negara-negara lain pasti bakal pasang mata, siapa tahu giliran mereka berikutnya. Kalau bicara soal tawaran fregat FDI dari Prancis, kita nggak bisa lepas dari konteks kompetisi global. Di belakang layar ada yang namanya persaingan industri pertahanan internasional. Ini bukan cuma soal jual beli barang, tapi soal siapa yang bisa mengikat kerjasama jangka panjang, siapa yang bisa menanam pengaruh, dan siapa yang bisa mengamankan akses strategis di kawasan. Prancis misalnya sudah lama gerah melihat Amerika Serikat dan Inggris mendominasi pasar Asia. Jadi tawaran ke Indonesia ini bukan cuma soal kapal, tapi juga soal memoles citra Prancis sebagai mitra strategis yang asik diajak kerjasama. Tapi di sini juga ada tantangan. Indonesia nggak bisa asal comot semua tawaran yang datang. Bayangkan kalau semua tawaran diterima. Kita bakal punya gudang senjata campur aduk dari pesawat Rafale buatan Prancis, helikopter AH-64 Apache buatan Amerika Serikat, tank Kaplan MT hasil kerjasama Turki, sampai drone Bayraktar TB3 yang juga dari Turki. Wah, teknisinya bisa pusing 7 keliling, soalnya
Tiap sistem punya teknologi berbeda, pelatihan berbeda, suku cadang berbeda, bahkan cara perawatan yang berbeda. Kalau nggak direncanakan dengan rapi, yang ada armada tempur kita malah jadi museum keliling, bukan kekuatan tempur yang solid. Lucunya lagi, setiap kali ada isu pembelian alutsista baru, publik di media sosial langsung pecah dua kubu. Yang satu kubu mendukung habis-habisan, yang satu lagi skeptis sampai jungkir balik. Ada yang teriak, mantap Indonesia siap jadi macan Asia Tenggara. Sementara yang lain bilang, halah, percuma beli senjata kalau ujung-ujungnya nggak dipakai atau malah mangkrak. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Perkuatan alutsista itu kayak investasi jangka panjang. Kadang hasilnya baru terlihat puluhan tahun kemudian, bukan langsung besok atau lusa. Nah, balik lagi ke fregat FDI, kapal ini punya kemampuan peperangan yang bisa dibilang all-in-one. Dia bisa melakukan peperangan anti permukaan, anti kapal selam, dan anti udara sekaligus. Sistem radar Seafire yang dipakai adalah salah satu radar terbaru yang menggunakan teknologi AESA, Active Electronically Scanned Array, yang memungkinkan pendeteksian multi-target secara cepat. Rudal Aster 30 juga bukan rudal sembarangan. Rudal ini dirancang untuk menghadapi ancaman pesawat tempur, helikopter, bahkan rudal jelajah. Jadi kalau Indonesia punya fregat ini, itu seperti punya benteng terapung yang bisa melindungi wilayah laut strategis, terutama di kawasan Laut Natuna Utara yang sering bikin panas hubungan dengan negara tetangga. Tapi di balik janji manis teknologi canggih, pemerintah juga harus waspada soal transfer teknologi. Jangan sampai kita cuma dapat barang jadi, tanpa benar-benar belajar cara buatnya. Kalau cuma jadi pembeli, kita bakal terus bergantung sama negara produsen. Beda cerita kalau kita bisa ikut produksi, ikut rakit, bahkan nanti bisa bikin sendiri. Bayangkan kalau galangan kapal nasional bisa belajar bikin fregat sekelas FDI, itu artinya industri maritim Indonesia bakal naik kelas secara signifikan. Ini bukan cuma soal militer, tapi juga soal ekonomi, tenaga kerja, dan penguasaan teknologi. Di sisi lain, Prancis juga punya kepentingan. Mereka pasti mau Indonesia jadi pelanggan setia. Apalagi sekarang muncul blok-blok kekuatan baru kayak AUKUS, Aliansi Amerika Serikat, Inggris, Australia, yang bikin Prancis sempat cemberut karena kontrak kapal selam mereka dibatalkan Australia. Dengan menjalin kerjasama dengan Indonesia, Prancis bisa nunjukin ke dunia kalau mereka masih punya taring di kawasan Indo-Pasifik. Jadi, jangan heran kalau tawaran ini dibungkus dengan janji-janji manis seperti kerjasama industri, transfer teknologi, bahkan potensi kerjasama riset. Dan jangan lupakan satu hal penting, politik dalam negeri. Setiap pembelian alutsista skala besar selalu membawa dampak politik. Ada yang mendukung karena melihat ini sebagai bentuk modernisasi militer, tapi ada juga yang menyoroti soal transparansi anggaran, efektivitas penggunaan, sampai isu keberlanjutan perawatan. Pemerintah harus benar-benar transparan dan cerdas mengelola komunikasi publik, biar nggak muncul persepsi negatif atau bahkan kecurigaan yang nggak perlu. Kalau kita mau jujur, membangun kekuatan laut yang modern itu bukan cuma soal beli kapal. Kita juga butuh membangun ekosistem pendukung, dari pelatihan personel, pembangunan pangkalan, penguatan logistik, sampai kesiapan sistem pertahanan siber. Apa gunanya punya kapal canggih kalau krunya belum siap atau pangkalan pendukungnya minim? Itu kayak beli smartphone flagship tapi cuma dipakai buat main catching game. Sayang banget kan? Dan di tengah semua ini, Indonesia harus tetap bijak memainkan peran sebagai negara non-blok. Jangan sampai keasikan belanja dari Prancis terus bikin Amerika Serikat cemberut atau sebaliknya. Diplomasi pertahanan harus dimainkan hati-hati, biar semua mitra tetap merasa dihargai, dan Indonesia tetap punya ruang gerak yang fleksibel. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Indonesia. Apakah akan menerima tawaran fregat FDI dari Prancis, atau melirik opsi lain demi menjaga keseimbangan strategi nasional? Satu hal yang pasti, memperkuat pertahanan maritim bukan sekadar soal pamer kekuatan, tapi soal menjaga kedaulatan, melindungi kepentingan bangsa, dan memastikan Indonesia tetap tegar di tengah badai geopolitik global yang makin ganas.